Halo guys, kali ini kita akan coba lihat mekanisme yang ada di dispenser. Ya, dispenser yang sederhana sih sebenarnya. Kita lihat, mari kita bongkar. Oke, setelah kita membuka tadi, kita di sini dapat melihat berikutnya adalah tempat untuk memanaskan air, dan ini merupakan selang dari galon, ngalir ke sini dan dipanaskan di sini. Dan untuk air biasanya itu langsung dari bak penampungan ini langsung ke keluar. Nah, sedangkan untuk di sini dia perlu mengalirin dulu tangki ini untuk memanaskan air dan mengeluarkan air. Nah, di sini biasanya sering terjadi kebocoran karena cukup panas dari tangki ini menuju keluar. Nah, untuk penjelasan mekanismenya, di sini terdapat beberapa part yang menggunakan hukum gravitasi untuk mempermudah keluarnya air. Singkatnya seperti itu. Karena galonnya itu terdiri dari atas, maka berlakulah hukum gravitasi untuk dia mengalir ke bawah. Yang itu mempermudah atau mempersimpel sifat kerja mekanismenya tanpa menggunakan pompa. Ada juga beberapa dispenser yang sudah canggih. Mereka itu galonnya di bawah. Nah, galon yang di bawah itu mereka menggunakan pompa untuk menaikkan air ke atas. Kan, tapi kekurangannya jika terjadi mati lampu, maka akan sulit untuk air tuh menuju ke atas. Jadi ya nggak mau harus mereka keluarin galon itu secara manual. Nah, sedangkan penggunaan dispenser sederhana ini yang sudah cukup adalah dia menggunakan hukum gravitasi dan lebih irit, tentunya lebih irit daya listriknya karena dia hanya memerlukan untuk memanaskan air. Sedangkan untuk penggunaan dispenser yang menggunakan pompa atau galon yang di bawah itu memerlukan listrik untuk memompa air dari bawah menuju atas, dan di atas pun diperlukan untuk memanaskan air. Jadi kerjanya 2 kali. Nah, sedangkan penggunaan dispenser biasa ini, sederhana ini, lebih lebih murah dan efektif. Hanya menggunakan sifat hukum gravitasi. Lebih murah lah intinya. Nah, penggunaan pada saat mekanisme dalam tabung ini itu seperti biasa ya, kayak pemanas biasa. Dia menggunakan listrik, ini kabel listrik. Nah, kabel listrik ini tetap disambungin ke beberapa parameter untuk memanaskan air nih. Ini termostat 1, termostat 2. Nah, fungsi termostat 1, termostat 2 itu untuk memanaskan air dari listrik menuju air. Nah, setelah dia panas, dia akan keluar dari sana. Jadi ada di depan tuh kalau kita lebih lihat lebih dalam, di situ tuh ada chips itu untuk indikator bahwa dia tuh sedang memanaskan air. Atau kita juga bisa memencet air panas. Ntar ya, kita coba balik, tapi kita coba lihat mekanismenya dulu dari dalam. Ya, simpelnya seperti begitu untuk cara kerja dispenser sederhana ini. Manfaat lebih bagus yang mana sih, antara dispenser ini atau dispenser yang menggunakan pompa, atau dispenser yang menggunakan pompa hanya untuk satu jenis air tanpa ada pemanasnya? Nah, ini tergantung lagi kepada kebutuhan seseorang. Mungkin kebutuhan seseorang itu tersebut berbeda daripada kebutuhan kita. Nah, untuk kebutuhan orang yang menggunakan pompa air di bawahnya untuk mendorong air ke atas itu lebih mudah gitu, karena tidak perlu mengangkat galon ini ke atas yang cukup berat. Akibatnya itu adalah sisi positifnya untuk penggunaan dispenser pompa bawah. Minusnya cuman
dia tuh lebih mahal penggunaan listriknya karena dia harus menyalakan dua mesin, yaitu mesin pompa dan mesin untuk pemanas ini gitu. Nah, kita jelasin apa lagi ya, ini cukup simpel karena oh ya, ini biasanya untuk maintenance dispenser ini nggak terlalu ribet ya. Pertama kita tinggal buka ini aja nih, ada sebelah sini, kelihatan nggak? Nah, sebelah sini tuh untuk membuang air panas ini. Misalnya kita nih mau benerin si ininya rusak nih, tapi di sini tuh kita masih ada air, kita buang dari sini, buang dulu airnya, terus kita cabut pre-pad ini untuk mengecek apakah si apa ini, compressor apa ini, seal vessel bukan ya, sorry, ini pemanas biasa ya, panas biasa ya, untuk ngecek apakah dia tuh berfungsi dengan baik atau tidak. Sebenarnya simpel aja sih mekanisme dari dispenser ini. Saya cuma kasih tahu bahwa air itu turun dari sini menuju ke bawah dan dia dipanaskan, dan kita langsung membuka air tuh langsung keluar air panas. Simpelnya gitu saja mekanismenya. Dia menggunakan hukum gravitasi lah, gravitasi untuk mempermudah tanpa membayar biaya lebih banyak gitu, lebih murah, efisien. Itu saja sih sebenarnya. Yang paling mahalnya ya dari beberapa part ini pasti ininya, ini sama terkadang ada beberapa chip yang kebakar ya, gara-gara ada yang sudah memodifnya, biasanya menggunakan digital atau apa kayak. Jadi ya itu biasanya suka konslet gitu. Tapi ini jarang karena ini masih bawaannya ya, jarang konslet juga sih. Maintenance-nya ya saya sudah kasih tahu bahwa ini tuh low maintenance. Karena jika terjadi kerusakan pun, kerusakannya ya hanya pipa sama ini pemanasnya. Sedangkan untuk untuk dispenser yang menggunakan pompa air itu lebih mahal. Jika terjadi kerusakannya mungkin bisa terjadi pada pompa, bisa terjadi pada pemanasnya. Oh iya, biasanya dispenser yang sudah menggunakan pompa itu ada 3, yaitu dingin, panas, sama biasa. Nah, itu makin banyak part yang jika terjadi kerusakan perlu biaya yang cukup mahal. Ini dulu pernah bocor sama saya diperbaikin. Ini di sini tuh si apa ini tuh, si plastik apa ini, karet ini bocor gara-gara prepadnya dia udah meleleh. Karena nggak tahu ya sebenarnya, agak aneh juga, di sini udah panas agak meleleh, jadinya dia bocor ke sini. Jadi ini udah pernah diganti tuh, udah agak beda ya. Sama ya, kita cobalah lihat depannya. Nah ini depannya biasa ya, air. Nah ini mekanismenya ya biasa sih, kayak keran-keran seperti umumnya. Jika ya ini kebuka, airnya kebuka, ini ya sudah biasa lah. Bisa ini tuh ada 2, ada ke bawah, ada ke atas. Sebenarnya yang benar tuh secara desain tuh ini untuk ke atas, tapi banyak orang-orang yang ya mungkin mager ke atas, ini ya udah langsung gini aja, ya tetap aja sama aja sebenarnya. Tapi mekanisme sebenarnya tuh ke atas, bukan ke bawah. Tapi ya sama aja sih, kalian mau bebas. Tapi ya agak riskan kalau air panas nih, kita gini, oh my god, gimana kalau bocor karena tangan langsung. Ya kita gini aja langsung seset. Nah langsung. Nah ini tadi yang chips itu buat indikator ini. Kita coba colokin ya. Bisa kelihatan indikator. No. Ini indikatornya lagi hot. Kita bisa baca super hot. Oh, super hot. Super hot. Nah, gitu aja sih. Itu untuk lihat indikatornya aja tadi. Sebenarnya pada saat kita menyalakan tuh, dan sudah iya, aku kelewatan, sorry ya. Di belakang ada tombol turn on, turn off untuk arus listriknya. Nah tadi saya udah nyala ya, jadi langsung nyala kelihatan di situnya.
Itu pertama juga untuk safety factor ya. Sebenarnya ya safety factor untuk maintenance, tapi ya untuk maintenance kita harus utamakan dulu keselamatan. Ini harus jauh dari penggunaan listrik pokoknya biar aman lah. Nah udah gitu ya udah, ini mekanisme singkat dari dispenser. Oke, thank you.